Cemburu bisa disebut sebagai tanda cinta karena tak ingin kehilangan pasangannya. Di Jember, Jawa Timur, hanya karena cemburu, seorang pria parubaya menganiaya menantunya lantaran membonceng istrinya. Pemirsa, selain kasus tadi, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Davi Pratama. Kita awali Realita dari informasi 4 jenazah anak-anak yang ditemukan tewas mengenaskan di Jakarta Selatan Rabu kemarin masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Hingga Kamis pagi, 4 jenazah anak kakak beradik korban pembunuhan ayah kandung masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak kepolisian masih menunggu kerabat untuk mengambil jenazah usai proses autopsi yang telah dilakukan pada Kamis dini hari. Hasil autopsi ke-4 jenazah sudah diberikan ke Polres Jakarta Selatan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya Rabu sore kemarin, warga Gang Roman Jagakarsa, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan 4 jenazah anak-anak di dalam kamar kontrakan dengan kondisi terkunci. Peristiwa ini terungkap setelah warga mencium bau tak sedap di sekitar kontrakan dan menghubungi aparat setempat. Selain jenazah 4 anak dalam kondisi mengenaskan, warga juga menemukan seorang pria dengan luka sayatan di tangan di kamar mandi. Pria tersebut diyakini merupakan ayah kandung dari para korban. Sebelum kejadian, pelaku yang merupakan ayah korban sempat meminta dibelikan minuman oleh tetangga. Warga juga sempat mendengar pertengkaran dari dalam kontrakan pelaku pada beberapa hari lalu. Ya kan, yang saya tahu kejadian KDRT aja. Setelah itu saya nggak tahu selanjutnya semenjak hari Minggu. Nah, pas terakhir tadi pagi, si pelaku minta dibelikan mezom 4 botol. Kalau saya karena merasa tetangga baik, teman saya beliin. Saya sampai rumah, saya ketok pintunya, saya bilang, "Bang, ini mezonnya." Dia bilang, "Taruh aja depan pintu." Yaudah, setelah itu saya tinggal. Jadi nggak sempat masuk? Nggak sempat masuk. Nah, saya pergi sama istri, tetangga nelpon kejadian kayak gini. Gitu. Sementara itu, pasca penemuan 4 jasad anak-anak, polisi langsung menggelar olah TKP awal pada Kamis malam. Dari hasil olah TKP, polisi memastikan 4 jenazah anak-anak tersebut terdiri dari 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. 2 korban anak perempuan merupakan Fiona Audrey berusia 6 tahun dan Sophia 4 tahun. Sedangkan 2 korban anak laki-laki bernama Arsa 3 tahun dan Aska 1 tahun. Polisi juga menemukan pria yang merupakan ayah korban berinisial P di dalam kamar mandi dengan kondisi terluka di bagian tangan serta sebilah pisau. Sang ayah sekaligus pelaku saat ini masih dirawat di rumah sakit dalam penahanan pihak kepolisian. Dirawat di rumah sakit. Tadi kami juga sudah melakukan interogasi kepada yang bersangkutan. Kemudian ibunya korban juga sedang dirawat di rumah sakit RSUD Pasar Minggu. Kalau bapaknya di mana dirawatnya? Rumah Sakit Mulia. Di Rumah Sakit Mulia. Saudara P dirawat di Rumah Sakit Mulia Pasar Minggu. Kemudian ibunya telah lebih dahulu dirawat sejak hari Sabtu ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Polisi juga menambahkan jika laporan KDRT telah dilayangkan sang istri berinisial D sejak hari Sabtu dan hingga saat ini ibu dari para korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara pemeriksaan saksi-saksi masih terus dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa naas ini. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di TKP pembunuhan 4 anak oleh sang ayah di Jagakarsa, Jakarta Selatan, kami telah terhubung dengan rekan Rian Rahman di sana. Selamat sore, Rian. Bagaimana informasi saat ini di sana? Apakah olah TKP juga kemudian ada fakta-fakta baru yang ditemukan? Baik Davi dan juga pemirsa yang ada di rumah, beginilah kondisi terkini TKP pembunuhan 4 orang balita yang mana terjadi di salah satu kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kondisi terkini
suasana di sekitar TKP tampak sepi, namun lokasi sudah diberi garis polisi setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP dan pengecekan apa penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh ataupun 4 balita yang menjadi korban ini. Hingga saat ini pihak kepolisian masih sedang menyelidiki kasus ini, apa penyebab terjadinya pembunuhan yang terjadi terhadap 4 orang balita ini. Untuk diketahui sendiri, jenazah 4 orang balita ini tercium aroma busuk oleh warga sekitar dan kemudian langsung dicari tahu oleh masyarakat dan ditemukan 4 orang anak di bawah umur berjejer meninggal dunia. Untuk diketahui sendiri, kasus ini didasari atas kekerasan dalam rumah tangga yang mana ibu korban menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh ayah dari para korban balita ini. Untuk ayah balita ini diduga menjadi pelaku kekerasan yang dilakukan terhadap para korban maupun istri yang sedang dirawat di rumah sakit hingga saat ini. Untuk diketahui sendiri, ketua RT maupun pemilik kontrakan sedang diperiksa oleh pihak kepolisian untuk mencari tahu penyebab akibat terjadinya kekerasan yang terjadi di salah satu kontrakan di kawasan Jagakarsa ini. Sekian, Davi. Baik, terima kasih Rian Rahman atas laporan Anda langsung dari TKP pembunuhan 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Cemburu melihat istrinya dibonceng menantu, seorang pria di Jember, Jawa Timur tega menganiaya menantunya sendiri dengan senjata tajam. Pria berusia 60 tahun ini akan menjalani hari-harinya di balik jeruji besi. MSN ditangkap polisi usai menganiaya menantunya sendiri di Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Jember. Dari hasil pemeriksaan, aksi penganiayaan terjadi karena pelaku sering melihat menantunya, AR, membonceng istrinya. Terbakar cemburu, pelaku emosi, lalu mendatangi rumah AR. Pelaku pun langsung menganiaya menantunya dengan senjata tajam hingga korban terluka. Korban sempat lari dan meminta tolong tetangga. Mengetahui kejadian itu, tetangga menolong dan membawa korban ke puskesmas setempat. Yang mana kejadian itu dipicu oleh untuk pengakuan sementara dari pelaku, yaitu cemburu terhadap menantunya sendiri, karena diduga menantunya itu sering datang ke rumah atau membonceng istrinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan berencana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Cemburu dan ajakan rujuk ditolak, seorang pria tega membunuh mantan istri sirinya di Cirebon, Jawa Barat. Polisi berhasil menangkap pelaku di wilayah Jakarta Timur. Pelarian OS selama 36 jam telah berakhir. Pria 47 tahun ini kabur usai membunuh seorang ibu rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat. Untuk menghilangkan jejak, pelaku kabur ke Bekasi dan pelariannya berakhir di wilayah Jakarta Timur. Pelaku mengakui telah membunuh mantan istri sirinya dalam kamar korban. Sebelum kejadian, pelaku mendapat kabar bahwa mantan istri sirinya didatangi pria lain. Terbakar cemburu, pelaku mendatangi rumah korban dan langsung masuk ke kamarnya. Saat bertemu, pelaku membujuk untuk rujuk, namun korban menolak. Pelaku pun tersulut emosi dan menganiaya korban dengan senjata tajam yang ia bawa usai berjualan angkringan. Korban dianiaya mantan suami sirinya ini hingga tewas. Atas perbuatannya, pelaku mendekam di Mapolresta Cirebon dan terancam hukuman seumur hidup. Pelaku cemburu karena di malam yang
yang sama atau tepatnya di malam minggu, pelaku mendengar informasi bahwasannya korban didatangi oleh laki-laki, sehingga atas dasar dimaksud pasca pelaku berusaha atau selesai berjualan angkringan, kemudian mendatangi korban, sekaligus juga sudah membawa satu bilah pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dimaksud. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya di Desa Cangkoak, Cirebon. Tewasnya janda satu anak itu diketahui setelah adanya tekanan dari ibu korban. Warga yang datang terkejut melihat kondisi korban yang tubuhnya terdapat luka tusuk. Terbakar cemburu, seorang suami di Cirebon, Jawa Barat tega menganiaya istri dan membakar rumah mereka. Korban pun melaporkan perbuatan suaminya ke Polsek Gegesik, Cirebon, Jawa Barat. Sebuah rumah terbakar di kawasan Gegesik, Cirebon, Jawa Barat. Kebakaran ini tak lain adalah ulah dari seorang suami yang diduga cemburu dengan istrinya. Selain membakar rumah mereka, pelaku pembakaran juga menganiaya istri hingga lebam. Pelaku juga mengancam akan membunuh korban. Pasca penganiayaan dan membakar rumahnya, korban langsung melapor ke polisi. Sering cocok juga, cuman mulut-mulut doang. Tuh, tapi aku tuh makanya tuh ya Allah, masalah segitu aja sampai bakar rumah. Terus ke sini ngelaporin apa, Bu? Apanya? Polisi laporin mau bikin laporan apa nih, Bu? Polisi sama aku laporin kayak gitu. Apa? Penganiayaan apa yang bakar? Penganiayaan sama bakar rumah. Usai mendapatkan laporan, petugas langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Itu ada KDRT yang mana memukul atau memakai sabuk ya tangannya, intinya terus cekikan leher, kemudian membawa cutter ya, sehingga luka pun ada. Luka tangannya itu luka dari sabetan dari sabuk itu, kemudian ada dari cutter, ada luka-luka. Petugas kini masih mendalami kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi. Kini pelaku pembakaran dan penganiayaan tengah diburu polisi. Seorang pria di Parepare, Sulawesi Selatan ditangkap lantaran membunuh mantan suami istrinya. Pelaku cemburu karena korban diketahui masih menjalin hubungan dengan istrinya meski sudah bercerai. Kabur usai membunuh mantan suami istrinya, MD, pria 43 tahun warga Pindrang ini ditangkap aparat Polres Parepare di tempat persembunyiannya. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan langsung digelandang ke Mapolres Parepare. Pembunuhan ini bermula saat pelaku memergoki istrinya sedang bersama korban di Pasar Lekesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Istri pelaku mengaku sengaja bertemu lantaran anaknya rindu pada ayah kandungnya. Selain itu, korban dan istri pelaku belum cerai secara resmi di pengadilan agama. Korban lalu dianiaya hingga tewas menggunakan senjata tajam. Karena cemburu, ya. Dikarenakan istrinya masih sering berkomunikasi dengan korban, yang dimana korban sama istrinya ini udah pisah ranjang, namun belum resmi bercerai secara negara. Berarti korban ini ada hubungan spesial dengan si istri pelaku? Iya, ada hubungan spesial karena masih dekat, Mas, karena anaknya pengen ketemu sama bapaknya. Sakit hatinya kenapa, Pak? Selingkuhan itu. Sama si korban. Memang masih selalu suami istri atau gimana gitu sama si ini? Suami istri. Jadi bapak gelap mata terus menghabisi korban ya. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di Tanah Polres Parepare. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang ayah di Kabupaten Malang, Jawa Timur tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Ironisnya, aksi bejat pelaku sudah dilakukan berulang kali selama setahun terakhir. Seorang ayah 47 tahun warga desa Jeru, Kecamatan Tumbang, Kabupaten Malang, Jawa Timur harus berurusan dengan polisi lantaran mencabuli anak kandungnya sendiri. Dari hasil penyelidikan, motif pelaku berbuat cabul pada anak kandungnya sendiri itu lantaran mencari kepuasan sesaat. Modusnya, pada saat jam tidur, tersangka masuk ke dalam kamar korban. Untuk melancarkan aksinya, pelaku mengancam korban untuk tidak menceritakan aksi bejatnya tersebut.
Aksi tak senonoh itu dilakukan pelaku berulang kali saat istrinya tidak ada di rumah ataupun sedang tertidur. Di hadapan petugas, pelaku mengaku khilaf telah melakukan perbuatan keji kepada anak kandungnya tersebut. Perbuatan asusila dilakukan pelaku sejak tahun 2022 hingga tahun 2023. Awalnya menceritakan ke tetangga, mungkin karena berlangsung lama psikologis, baru berani menceritakan kepada tetangga dari mulut ke mulut, perangkat desa mengajak bicara, kemudian dikasih pemahaman, akhirnya yang bersangkutan mau untuk melaporkan sendiri karena sudah dewasa dan sudah sadar. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Surabaya di Pringsewu, Lampung ditangkap polisi karena mencabuli anak tetangganya yang masih di bawah umur. Pelaku memperdaya dengan memuji korban. Tim unit PPA Polres Pringsewu menangkap pria berinisial MS di area perkebunan di wilayah hutan register 22 Pekon Margosari, Kecamatan Pagelaran Utara, Pringsewu. Pria 50 tahun ini diduga telah mencabuli anak tetangganya yang masih di bawah umur. Perbuatan pelaku terbongkar setelah ibu korban curiga anaknya sering bermain ke gubuk MS. Orang tua korban pun melaporkan perbuatan pelaku ke polisi. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku mencabuli korban saat main ke gubuknya dengan modus memuji dan merayu korban. Keterangan dari pelaku dan korban antara kesesuaian dari keterangan yang sudah kita terima yaitu sebanyak 3 kali dilakukan. Itu di mana? TKP-nya yaitu di sebuah gubuk di area perkebunan. Pelaku kini dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Kita ke informasi lain. Pemirsa, akibat kecanduan nonton film porno, seorang remaja berusia 16 tahun diduga mencabuli anak di bawah umur. Korban masih berstatus murid di sekolah dasar. Unit Jatandras, Satreskrim Polresta Tanjung Pinang dan Polsek Tanjung Pinang Timur meringkus remaja berinisial Z berusia 16 tahun lantaran diduga mencabuli anak di bawah umur yang masih berstatus murid sekolah dasar. Adapun modus yang digunakan tersangka untuk mencabuli korban yaitu dengan bujuk rayu dengan membelikan es krim. Penangkapan pelaku atas dasar laporan orang tua korban yang melaporkan anaknya telah menjadi korban pemerkosaan. Polisi langsung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan dari sejumlah saksi. Tak berselang lama, tersangka Z, pelaku pencabulan anak di bawah umur ini kemudian ditangkap di rumahnya. Dari pemeriksaan juga terungkap, pelaku nekat melakukan aksinya karena terpengaruh nonton film porno. Kami sudah mengamankan pelaku atas nama inisial Z di Alam Gas. Korban DA saat ini masih kita lakukan pemeriksaan secara intensif terkait dengan kejadian ini. Modus kira-kira apa yang dilakukan? Modusnya si pelaku membujuk rayu dengan memberikan es krim dan membawa korban ke ruko. Kini tersangka Z, remaja pelaku pencabulan yang masih di bawah umur ini ditahan di Polsek Tanjung Pinang Timur untuk diproses lebih lanjut. Sejumlah barang bukti termasuk pakaian korban telah diamankan untuk dijadikan barang bukti. Masih dari Lampung, pemirsa, seorang buruh tani warga Kecamatan Kota Bumi tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Aksi bejat itu pelaku lakukan sebanyak 15 kali hingga korban melahirkan. Bu Yeye yang kesehariannya bekerja sebagai buruh tani tega memperkosa anak tirinya yang masih berusia 15 tahun. Pelaku berbuat tindakan asusila kepada korban sebanyak 15 kali hingga melahirkan. Perbuatan Yeye terungkap karena kecurigaan dari sang ibu yang melihat perubahan pada anaknya. Hingga sang ibu melaporkan perilaku suaminya ke Mapores Lampung Utara. Untuk modusnya yaitu pelaku adalah orang tua tiri dari korban. Pada malam hari pelaku menyelinap ke kamar korban dengan cara membujuk rayu akan membelikan baju. Selanjutnya korban disetubuhi.
Saat ini pelaku diamankan di Mapolres Lampung Utara. Pelaku dijerat dengan pasal tentang persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Kecanduan judi online dan terjerat utang, seorang pemuda tega merampok dan membunuh tetangganya sendiri yang merupakan seorang lansia. Korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Polres Pemalang, Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus perampokan disertai pembunuhan. Korban seorang juragan mainan dan kos-kosan berinisial MA, 66 tahun. Korban ditemukan dengan sejumlah luka akibat diserang dengan senjata tajam di dalam kamarnya di Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Pelaku bernama Alfianto, 22 tahun, warga desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Pemalang, yang juga tetangga korban. Tersangka terjerat hutang karena kecanduan judi online sehingga nekat melakukan aksi kejahatan tersebut. Saat beraksi, pelaku mencari uang dan barang berharga di dalam kamar korban dan kamar lainnya. Lalu menemukan dan mengambil uang sebesar 3 juta rupiah di dalam kamar korban dan mengambil uang 400.000 rupiah di dalam jok motor korban. Kasus pembunuhan terungkap setelah dilakukan berbagai tahap penyelidikan, meminta keterangan saksi, olah TKP, dan pengumpulan barang bukti. Setelah dia melakukan kejahatan itu, dia mandi, kemudian itu dimasukkan ke dalam kantong plastik, disimpan di atas atap atau genteng dari tempat tinggalnya pelaku. Sempat menyimpan selama 2 hari dan pelaku sempat, waktu kita rame-rame di TKP, sempat ada di situ menyaksikan. Dan setelah 2 hari dia rasa aman, dia buang ke Sungai Comal. Kita datang ke Sungai Comal itu kebetulan arusnya lagi deras-derasnya. Jadi sementara belum kita temukan. Tetapi dari barang bukti, alat bukti yang ada, kita sudah bisa menetapkan bahwa AN ini sebagai tersangka. Selain mengamankan tersangka, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 ayat 1 dan 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terjerat utang hingga 100 juta rupiah, seorang ibu di Depok, Jawa Barat tega menjual anak kandungnya yang masih 15 tahun ke pria hidung belang warga negara Arab. Remaja putri ini diminta melayani pria Arab tersebut dengan bayaran 6 juta rupiah. Wanita ini digelandang ke unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Depok lantaran tega menjual putri kandungnya ke pria hidung belang yang juga warga negara Arab. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui terjerat utang hingga 100 juta rupiah. Dengan dalih melunasi utang, ia memaksa putrinya yang masih 15 tahun itu untuk melayani pria Arab tersebut dengan bayaran 6 juta rupiah. Pelaku bahkan juga sempat menawari putrinya untuk kawin kontrak dengan mahar 100 juta rupiah. Bagaimana ini bisa diketahui ya? Karena korban ada acara di Solo ya. Kemudian memberanikan diri untuk bercerita kepada pamannya, ya. Kemudian pamannya membuat laporan polisi ke Polres Metro Depok dan selanjutnya kita lakukan penangkapan terhadap RAD, ya. Dan kemudian kita lakukan penangkap juga terhadap TM, ya, warga negara asing tersebut. Atas perbuatannya, ibu yang tega menjual putri kandungnya ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.